Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan kita. Kita bertemu kembali dalam Neos Life Channel bersama saya Pendeta Apriando Raja Guguk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 28 April 2020, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-36. Beginilah bunyinya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidaklah mudah untuk membuat orang percaya dengan sesuatu hal yang dialami oleh seseorang ataupun diri kita sendiri. Sering sekali ketika seseorang ataupun kita sudah berkata jujur dan mengungkapkan sesuatu hal sesuai dengan kenyataan, masih saja orang lain meragukan perkataan itu. Jika seseorang itu tidak turut secara langsung menyaksikan atau mengalami pengalaman akan sesuatu hal yang kita alami, perlu ada kehadiran dan kesaksian orang lain untuk menunjukkan bahwa ucapan kita ataupun seseorang itu benar adanya. Hal ini pun dialami oleh Yesus Tuhan kita. Orang-orang Yahudi tidak percaya akan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus tentang dirinya. Terlebih bangsa itu tidak dapat menerima tindakan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka bahkan semakin kesal karena Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi itu, Yesus harus memberikan penjelasan dengan panjang lebar tentang sikap dan tindakannya untuk mengenalkan siapa dirinya. Upaya yang dilakukan Yesus ialah dengan menunjukkan kesaksian dari pihak lain mengenai dirinya. Yesus menunjuk kepada kesaksian Yohanes Pembaptis, dan kesaksian Yohanes tentang dirinya adalah benar. Namun, walaupun demikian, hal itu belum cukup untuk meyakinkan bangsa Yahudi tentang siapa diri Yesus. Kemudian, Yesus pun menunjukkan satu kesaksian yang jauh lebih penting lagi, yaitu kesaksian dari pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan atau karya yang dilakukannya itu berasal dari Allah Bapa. Namun, orang-orang itu tetap tidak menerima keberadaan tentang Yesus. Tidak adanya pengenalan yang baik dari mereka akan siapa itu Allah, baik itu lewat pengalaman akan kebaikan Allah di dalam hidup mereka, membuat mereka sulit untuk menerima kebenaran akan apa yang Yesus katakan pada saat itu. Ada sebuah karya tulisan seseorang yang bernama Margaret Fishback yang berjudul Footprint atau Jejak Kaki. Demikian karya tersebut. Semalam aku bermimpi sedang berjalan menyusur pantai bersama Tuhan. Di cakrawala terbentang adegan kehidupanku. Pada setiap adegan aku dalam senang, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir, yakni sepasang jejak kakiku dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Namun, ketika adegan kehidupanku berada dalam situasi sulit, aku menoleh ke belakang melihat ke pasir tersebut. Ternyata hanya ada sepasang jejak kaki. Hal ini membuat aku sangat kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, di manakah Engkau? Bukankah Engkau mengatakan Engkau akan berjalan bersamaku di sepanjang jalan hidupku?" Namun aku perhatikan, pada saat-saat paling gawat dan beban berat menindas hidupku, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja,
dan aku tidak mengerti mengapa pada waktu aku sangat membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Lalu Tuhan pun menjawab, "Anakku, Engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya dan di dalam penderitaan, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Itu benar, dan jejak kaki itu adalah kepunyaanku, karena pada waktu itu aku menggendong kamu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang yang percaya penuh pada kebaikan Tuhan itu tidaklah mudah. Dan itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kita. Sering sekali kita menuntut suatu bukti yang nyata. Misalnya, kalau Tuhan mengabulkan permintaan saya, barulah saya menjadi percaya. Kita tidak hanya bisa menjadi percaya dengan cara yang demikian. Atau sering sekali kita juga meragukan tentang kebaikan Tuhan dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih ketika menghadapi persoalan dan pergumulan. Seperti apa dalam karya Margaret Fisbeck tadi, pengenalan dan pengalaman akan pribadi Yesus yang penuh dengan kasih akan membantu kita untuk tetap percaya meskipun di dalam situasi sulit yang kita hadapi. Oleh karenanya, marilah kita percaya kepada Tuhan senantiasa, baik ketika situasi yang baik ataupun tidak baik, baik ketika situasi sulit karena COVID-19 saat ini yang sedang melanda kita. Tuhan ada bersama dan beserta dengan kita sebagai bentuk kasih yang Ia lakukan dalam karyanya bagi kehidupan kita. Selamat melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam, Pendeta Apriando Rajaguguk. Shalom.